tidak berbicara hukum, tapi malah berbicara banyak tentang tauhid. Kisah-kisah terdahulu juga disebutkan untuk menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan di ayat yang ke-38 ketika Ratu Balqis dan bala tentaranya mau datang ke istana yang baru dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, yang pada saat itu Nabi Sulaiman sedang berada di hutan. Jadi ceritanya Nabi Sulaiman ini jalan-jalan, kemudian Ratu Balqis mau menyogok dengan berapa? Dengan 2000 pasukan yang membawa apa? Yang membawa emas dan perak dan berlian. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Sulaiman diberikan mukjizat yang mana Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan dan bisa menundukkan jin dan manusia. Akhirnya Nabi Sulaiman menyuruh bangsa jin untuk membangun istana dadakan yang mana tembok pagarnya terbuat dari emas dan perak. Sehingga ketika Ratu Balqis pulang, pasukannya Ratu Balqis pulang, berceritalah. Kemudian Ratu Balqis ingin tahu seperti apa Sulaiman alaihissalam. Maka kemudian Nabi Sulaiman ingin membuat Ratu Balqis ini takjub. Nabi Sulaiman ini bilang kepada bala tentaranya, siapa di antara kalian yang mampu memindahkan singgasana Balqis dari Sabak ke Palestina, tujuannya agar nanti di pertemuan pertama Ratu Balqis ini sudah takluk gitu. Jadi ketika melihat ini sebelum nanti masuk ke istananya. Jadi nanti ketika Ratu Balqis datang, Nabi Sulaiman akan bertanya, apakah seperti ini singgasana yang punya kamu di rumahmu itu? Ini sebelum tahu singgasananya Sulaiman. Permulaan. Maka kemudian qala ifritum minal jin, berkatalah ifrit, dia dari kalangan jin. Ifrit ini adalah bangsa jin yang paling cepat dan paling kuat. Itu ifrit namanya. Jadi paling top ini. Paling besar, paling kuat, paling keras. Minal jinni, dari bangsa jin. Dia berkata, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, aku sanggup mendatangkan singgasananya Balqis dari Sabak ke Palestina sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu, katanya. Wa inni alaihi laqawiyyun amin, dan aku ini adalah orang yang kuat dan bisa dipercaya. Jadi akan kubawa itu tanpa sekurang sepeser pun dari berlian yang menempel di singgasananya Balqis. Kemudian Nabi Sulaiman masih belum puas, maka berkatalah seseorang, dia bukan jin, bukan hantu, genderuwo, bukan, manusia biasa. Nah, di ayat yang ke-40, dia manusia biasa. Qala berkata alladzi indahu ilmun minal kitab, dia seseorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, yakni yang diturunkan kepadanya. Nama aslinya adalah Asif bin Barkhia namanya. Siapa? Asif bin Barkhia. Ya. Orangnya Asif bin Barkhia. Tapi di sini tak disebutkan nama, Pak. Secara teks Qur'annya tak disebutkan namanya. Inti dari orang yang mengatakan ini adalah indahu ilmun minal kitab. Dia mempunyai ilmu dari Alkitab. Asif ini terkenal sangat jujur dan mengetahui tentang asma Allah yang teragung, yaitu sesuatu nama apabila dipanjatkan niscaya doa itu akan dikabulkan. Nah, kalau sekarang itu asma Allah yang agung itu adalah Asmaul Husna. Makanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau berdoa, nanti di ayat yang lain kita akan ketemu,
maka bacalah Asmaul Husna. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengan itu. Misalnya mau minta rezeki ya Razzaq, ya. Nah, tapi tidak harus dibaca semua. Kalau nanti kita tidak punya musibah, minta ya Sabar. Ibri musibah ada sabar. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Apa katanya Akhis bin ini? Katanya Asif ini, aku akan membawa singgasana itu kepadamu Sulaiman alaihissalam qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Jadi cang gini. Sejin sebelum mancing, se Asif ini sebelum berkedip. Katanya dia, jika kamu tunjukkan pandanganmu itu kepada sesuatu, maka Asif berkata kepadanya, coba lihat langit itu. Maka Nabi Sulaiman pun menunjukkan pandangannya ke langit. Setelah itu mengembalikan pandangannya ke arah semula sebagaimana biasanya. Ketika Nabi Sulaiman mengarahkan pandangannya ke langit, pada saat itulah Asif berdoa dengan mengucapkan Ismul A'zam, ya. Seraya meminta kepada Allah supaya dia mendatangkan singgasana tersebut, maka dikabulkannya permintaan Asif itu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan seketika singgasana itu telah berada di hadapannya. Ibaratnya Allah meletakkan singgasana itu di bawah bumi, lalu dimunculkannya di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Falamma ra'ahu mustaqirran, maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak, telah berada maksudnya, indahu, di hadapannya, qala, ia berkata, hadza, ini, yakni didatangkannya singgasana itu untukku, katanya, min fadli rabbi, termasuk karunia Tuhanku. Liyabluwani, untuk mencoba aku, untuk menguji diriku. Aashkuru, apakah aku bersyukur, yakni mensyukuri nikmat, am akfur, atau mengingkari nikmatnya. Wa man syakarah, dan barang siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsih, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Artinya pahalanya akan dimiliki olehnya. Wa man kafarah, dan barang siapa yang ingkar atas nikmat Allah, fa inna rabbi ghaniyyun karim, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya, tidak membutuhkan syukurnya, karimun, lagi maha mulia, yakni tetap memberikan kemurahan kepada orang-orang yang mengingkari nikmatnya. Jadi perhatikan ini, apakah mungkin hal ini bisa terjadi saat ini? Mungkin. Keng joman keiman nereng makin pun keimannya Akhis ini tak wadah. Jadi Tuhannya Asif bin Barkhiyah ini dengan Tuhan yang kita sembah sekarang kan pada tahu bahwa cuman iman gulubun sampean tidak pada dengar. Ya, tapi dilatih. Makanya yang kita bisa ambil ibrahnya di sini tidak disebutkan nama secara spesifik, tapi disebutkan qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Jadi orang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, dari Al-Quran, maka ketika dia mengetahui, mengenal Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Maha Kaya, maka mintalah kepada Allah sebagaimana Asif bin Barkhiyah ini minta kepada Allah. Minta kamu. Maka ketika sudah tampak singgasana itu di depannya Nabi Sulaiman alaihissalam, maka kemudian Nabi Sulaiman berkata, qala hadza min fadli rabbi. Ini adalah sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhanku. Kalau saya bersyukur, maka itu untuk diri saya sendiri. Saya akan mendapatkan pahala. Tapi kalau saya kufur, maka sesungguhnya Tuhanku, kata Nabi Sulaiman, ghaniyyun karim, sangat kaya dan maha mulia. Qala nakiru laha arsyaha. Dia berkata
Katanya Nabi Sulaiman, nakiru laha arsyaha, ubahlah baginya singgasananya, yaitu bentuknya sehingga bila kelak ia melihatnya tidak yakin bahwa singgasananya itu, katanya Nabi Sulaiman, miliknya sendiri. Jadi kasih polesan sedikit. Nanzur atah tadi, maka kita akan melihat apakah dia mengenal, yakni dapat mengetahui, am takunu minal ladzina la yahtadun, ataukah dia termasuk orang-orang yang tidak mengenalnya, yakni tidak mengetahuinya karena telah mengalami perubahan. Nabi Sulaiman alaihissalam sengaja melakukan hal ini untuk menguji kecerdasan akalnya, karena menurut orang-orang dia berakal cerdas. Katanya orang-orang bercerita kalau Ratu Balqis ini cerdas orangnya. Maka bala tentaranya Nabi Sulaiman segera mengubah singgasana itu dengan cara menambahi dan mengurangi serta memulas bagian-bagiannya. Falamma ja'at, dan ketika Balqis itu datang, qila, ditanyakan kepadanya, kepada Balqis ini, aha kada arsyuk, serupa inikah singgasanamu, kata Nabi Sulaiman alaihis salam. Apakah mirip seperti ini singgasana yang kau banggakan itu? Qalat ka'annahu hu. Dia menjawab, seakan-akan singgasana ini singgasanaku. Seakan-akan, karena sudah ada pemolesan. Tidak begitu sama. Ternyata Ratu Balqis ini masih mengetahui, dan di dalam jawaban ini Balqis mengungkapkan dengan memakai kata seakan-akan. Kenapa? Karena sebagaimana yang telah mereka perbuat terhadap dirinya. Karena jika ditanyakan, inikah singgasanamu? Kalau dia langsung menjawab iya, maka Nabi Sulaiman berkata setelah mengetahui bahwa Balqis mempunyai makrifat dan ilmu. Wa utinal ilma, dan kami telah diberi pengetahuan, min qabliha wa kunna muslimin, sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Wa saddaha, dan telah mencegahnya, maka ta'budu min dunillahi, yakni mencegah dari menyembah Allah apa yang selama ini disembah oleh Balqis, yakni menyembah kepada selain Allah. Innaha kanat min qaumin kafirin, karena sesungguhnya dia dahulu termasuk orang-orang yang kafir. Kemudian qila laha, dan dikatakan pula kepadanya, udkhulis sarha, masuklah ke dalam istana. Jadi ketika melihat bagaimana singgasana, setelah itu kemudian disuruh masuk ke dalam, yang lantainya waktu itu terbuat dari kaca yang bening sekali. Kemudian di bawahnya ada air tawar yang mengalir, yang ada ikannya. Nabi Sulaiman sengaja melakukan demikian sewaktu ia mendengar berita bahwa kedua ratu, ini khilaf di antara ulama ya. Karena ini tafsiran, meskipun ada perbedaan di antara ulama. Ada yang mengatakan Ratu Balqis ini diceritakan oleh orang-orang bahwasanya telapaknya Ratu Balqis ini seperti keledai. Nah, tapi hilaf ya. Boleh yang mengikuti pendapat ini, boleh yang ya seperti biasa. Tapi bulunya tebal katanya. Jadi Nabi Sulaiman memang sengaja membuat istananya itu ketika dimasuki itu diisi kaca, pakai kaca yang tebal, kemudian diisi air untuk membuktikan apakah ungku. Jadi biar diangkat nanti roknya. Falamma ra'athu hasibathu lujjatan, maka tatkala dia melihat lantai istana itu dikiranya kolam air. Wa kasyafat an syaqaiha, dan disingkapnya kedua betisnya. Ini untuk menyeberangi ia duga sebagai kolam. Sedangkan Nabi Sulaiman pada saat itu duduk di atas singgasananya di ujung lantai. Yani di ujung lantai kaca waktu itu. Maka ternyata ia melihat kedua betis dan kedua telapak kakinya indah. Ya.
Jadi omongan yang mengatakan Ratu Balkis itu kakinya apa? Kaki keledai dan banyak bulunya, ternyata ketika disingkap ternyata tidak. Qala, berkatalah Sulaiman kepada Balkis, innahu sarhun mumarradun. Sesungguhnya ia adalah istana licin, mumarradun, licin. Dan halus ya. Min qawarir, yang terbuat dari kaca. Kemudian Nabi Sulaiman mengajak untuk masuk Islam. Qalat rabbi inni dhalamtu nafsi, maka berkatalah Balkis, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku sendiri, yakni dengan menyembah kepada selain Engkau, katanya. Wa aslamtu, dan aku berserah diri. Mulai saat ini aku berserah diri, aku masuk Islam ya. Ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan semesta alam. Kemudian Nabi Sulaiman berkehendak untuk ini ulama tafsir menafsirkan, setelah Ratu Balkis masuk Islam, maka Nabi Sulaiman alaihissalam berkehendak untuk menikahi Ratu Balkis. Kemudian lanjutan pendapatnya, tetapi ia tidak menyukai rambut yang ada pada kedua betisnya. Maka setan-setan membuat cahaya demi untuk Nabi Sulaiman, yakni dengan cahaya itu lenyaplah bulu-bulu betisnya. Yang dimaksud setan tadi jin-jin bala tentaranya ya. Nabi Sulaiman menikahinya serta mencintainya. Kemudian Nabi Sulaiman mengakui kerajaannya. Tersebutlah bahwa Nabi Sulaiman menggilirnya setiap bulan. Kemudian ia tinggal bersamanya selama 3 hari untuk setiap gilirannya. Dan disebutkan di dalam suatu riwayat bahwa Nabi Sulaiman telah diangkat menjadi raja sejak berumur 13 tahun. Pada saat ia meninggal dunia, umurnya mencapai 53 tahun. Maha suci Allah, tiada habis baginya kerajaannya. Nabi Sulaiman ini istrinya bukan hanya Balkis. Nanti disebutkan di surah yang lain, Nabi Sulaiman ini istrinya banyak. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu nikahnya banyak, ya, dia masih belum tahu kalau Nabi Sulaiman itu istrinya banyak. Justru Nabi Muhammad itu lebih sedikit dibandingkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.